Perkenalkan, nama saya Gertrudis Neno, mahasiswi semester 2 Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah praktek katekese dengan tema menjadi murid yang berbelas kasih pada kelompok sasaran anak-anak sekolah dasar. Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai 38. Tujuan yang pertama, agar anak-anak memahami bahwa Tuhan Yesus adalah panutan Bapa yang berbelas kasih. Yang kedua, agar anak-anak memahami makna belas kasih. Yang ketiga, menjawab panggilan untuk menjadi murid Yesus yang mampu berbelas kasih kepada orang tua dan sesama. Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi terhadap sesama kita. Belas kasih terhadap siapa saja yang kita temui dalam hidup sehari-hari. Seperti Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita sampai rela wafat di sana. Yesus mengajarkan kita untuk menanamkan sikap belas kasih dalam diri kita. Sebagai anak-anak, kita diajak untuk saling melengkapi, menolong sesama kita yang membutuhkan bantuan. Adik-adik, dalam pertemuan ini kita akan belajar tentang belas kasih. Belas kasih terhadap siapa saja yang kita temui dimanapun, bukan hanya kepada ayah dan ibu, bapak dan ibu guru, serta teman-teman, tetapi juga kepada Tuhan Yesus, karena kita adalah murid-muridnya. Maka sebagai muridnya, kita harus menanamkan sikap belas kasih dalam diri kita. Nah, sebagai pembuka, kakak akan mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pembuka dengan judul Kasih Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas perlindungan-Mu hari ini. Kami berkumpul di tempat ini untuk belajar bersama. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar untuk peduli dan berbelas kasih terhadap sesama kami, dan selalu percaya kepada Yesus seperti Bunda Maria. Ajarlah kami agar senantiasa membuka hati untuk belajar bersama Bunda Maria. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pelajaran hari ini hanya di dalam Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Adik-adik, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai 38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit.
Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai telayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk telayan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, kakak akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Mengasihi Sesama dalam Kehidupan Sehari-hari. Mengasihi orang yang juga mengasihi kita mungkin hal yang mudah. Mengasihi orang yang sering gangguin kita, yang sering ejekin kita, atau yang sukanya marah-marah, bahkan mukulin kita. Miki anak yang ceria dan baik. Dia sangat sayang sama teman-teman. Ia juga senang membantu orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba suatu hari ada teman sekelas Miki yang mau mencari perhatian lebih darinya. Anak tersebut mulai mengganggunya terus. Miki yang awalnya sabar langsung menjadi marah, dan dia tidak mau berteman lagi dengan anak. Pulang sekolah, Miki bercerita. Maka Miki hanya tersenyum mendengar cerita tersebut. Dan setelah Miki selesai menceritakan kejadian di sekolah, mamanya bertanya, "Kamu tahu Tuhan Yesus?" Miki menjawab, "Ya, aku setiap malam selalu berdoa kepada Tuhan Yesus." Kenapa? Mama Miki mengingatkan kembali kisah Yesus kepadanya. Apapun yang dilakukan manusia kepadanya, Yesus tidak pernah membenci. Dia tetap mengasihi mereka. Seperti yang dituliskan ayat di atas, hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia. Bukan hanya orang yang mengasihi kita atau orang yang kita kasihi saja, tapi kita harus belajar dari Tuhan Yesus yang selalu mengasihi sesama. Demikian cerita yang kakak bagikan. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapa nama anak baik dan ceria yang diceritakan dalam cerita di atas? Nama anak itu adalah Miki. Yang kedua, apa yang selalu Miki lakukan terhadap teman-temannya? Miki selalu menolong sesama. Yang ketiga, saat Miki pulang, ia menceritakan kejadian yang dialaminya kepada siapa? Miki menceritakan kejadian itu kepada mama. Yang keempat, sikap Miki sama seperti sikap siapa? Sikap Miki sama seperti sikap Yesus. Baik, dari cerita tersebut kakak akan membagikan sebuah kesimpulan. Sebagai manusia, kita harus saling mengasihi dengan cara Adik-adik, sebagai manusia, kita harus saling mengasihi dengan cara menolong sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Kita tidak boleh saling mengejek, memukul teman, dan juga marah terhadap teman kita, karena akan dijauhi dan kita tidak mempunyai teman yang banyak. Doa aku percaya. Marilah kita satukan doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah
setia menjalankan tugasnya dengan mengandalkan